Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tutors Master ya. Kita pada kesempatan kali ini ya akan membahas soal-soal SKD yang paling sering muncul ya, soal-soal yang hampir sering muncul di SKD CPNS maupun kedinasan. Bagi teman-teman yang lagi tes seleksi kedinasan, semoga dimudahkan ya dan bisa dapat hasil yang terbaik ya, bisa passing grade lah minimal atau bahkan dapat rankingan yang terbaik ya untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Kita bahas soal pertama ya. Ini nih terkait dengan konsep perbandingan kuantitatif ya. Ada angka seperti ini. Diketahui jika X adalah 2Y dan Y itu bukan angka 0. Jadi kalau X ya, X itu 2Y, saya bisa asumsikan bisa ini 2 ya, X-nya 2, Y-nya 1 ya, Y-nya 1 karena Y bukan 0 ya, maka 2 kali 1 ya. Atau bisa juga X-nya 4, Y-nya 2, maka 2 kali 2. Terserah teman-teman mau pakai yang mana ya. Kita uji dulu ya. Jadi kita asumsikan yang pertama, kita pakai yang ini aja ya. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1 teman-teman. Oke, untuk P ya, di sini diketahui untuk nilai P adalah 8X ya ditambah dengan 8Y. Maka saya dapat tuliskan ya, 8X-nya adalah 2 tambah dengan ya 8 dikali dengan Y-nya 1 ya. Ini sama dengan 16 ditambah dengan 8 atau sama dengan berapa nih? 16 tambah 8 ya. 24 ya. Nah, lanjut untuk nilai Q-nya ya. Untuk nilai Q-nya, nilai Q itu diketahui 8Y tambah dengan 4X pangkat 2 ya, atau 8 tadi Y-nya adalah 1 tambah ya 4 dikali X-nya adalah 2 pangkat 2, atau 8 ditambah 2 pangkat 2, 4 kali 2 16, maka Q-nya juga itu sama dengan 24 ya. Nah, maka ini salah ya. Ini salah ya, ini juga salah. Ini bisa jadi, tapi kita coba teman-teman. Tadi kan kita pakai angka ya, angka dalam bentuk yang positif ya, ini kan positif semua tadi. Kita coba angka yang negatif. Contoh misalkan, kita bisa juga asumsikan bahwa ya, kita bisa asumsikan X-nya min 2 ya, maka Y-nya min 1 ya kali 2 ya, kan sama nih. Hasilnya sama-sama min 2. Oke, kita coba misalkan. Jadi kalau X-nya kita pakai angka yang negatif ya, maka nilai P ya, nilai P sama dengan ya 8 kali min 2 ditambah dengan 8 kali min 1 ya. Kan 8 min 2-nya X tambah 8Y, Y-nya min 1. Ini min 16 ya ditambah dengan min 8 atau min 24 ya, min 24. Lanjut nilai Q-nya ya. Nilai Q sama dengan 8Y tambah 4X pangkat 2 ya, atau 8 kali Y ya, Y-nya min 1, maka min 8 ya tambah dengan sorry teman-temannya agak cepat tadi, kita ulang. Di sini kan 8 Y-nya min 1 tambah 4 kali ya, tambah 4 kali X pangkat 2 atau min 2 pangkat 2, atau di sini 8 kali min 1 min 8 ditambah dengan min 2 ya, min 2 pangkat 2 itu positif, 4 kali 4 16 ya. Ini hasilnya berapa teman-teman? 8 ya. Nah, jadi maka ketika angkanya negatif itu hasilnya berbeda teman-teman. Maka jawabannya adalah hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Oke, untuk soal seperti ini mudah saja, bisa teman-teman cari contoh soal yang sama
Jadi kita uji kalau kita perumpamaan suatu angka, jangan kita cuma coba ke angka dalam bentuk bilangan positif, tapi kita juga coba untuk ke bilangan negatif untuk dapat hasil yang lebih valid. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di nomor 2 ya, kita beberapa kali bahas soal entah itu di YouTube atau di konten TikTok ya, untuk selalu memperhatikan atau memahami konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik angka. Kalau nggak salah di postingan atau video sebelumnya itu ada soal yang senilai dan berbalik angka. Kita pahami dulu kasusnya seperti ini untuk nomor 2. Untuk menempatkan 6 kilo beras dimasak menjadi nasi ya, membutuhkan 2 bakul ya, dengan ukuran yang sama. Jika memasak 8 kilo dijadikan nasi, maka butuh berapa bakul? Logikanya gini teman-teman. Mau simpan suatu beras, semakin banyak beras yang kita mau simpan, maka semakin banyak bakul yang dibutuhkan. Maka ini konsep perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai, karena ketika variabel berasnya semakin banyak, variabel bakulnya juga makin banyak ya. Jadi ini perbandingan senilai. Di pembahasan sebelumnya kita udah bahas perbandingan senilai itu A1 per A2 sama dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 teman-teman. Oke, maka kita dapat tuliskan A ini adalah variabel pertama. Apa? Berasnya. Pada keadaan pertama berapa berasnya? 6 kilo per beras pada keadaan kedua berapa? Ya, 8 kilo. Sama dengan bakul pada keadaan pertama berapa? Ada 2 ya, per ya. Nah, ini kita mau hitung bakul pada keadaan kedua ya. Ini kita bisa eliminasi ya, masing-masing dibagi 2 ini 1. Ini kita bagi 2 berapa? Kita bagi 2 sama dengan 3 ya. Maka untuk kali silang aja bisa ya. 1 kali 8 atau B2 kali 3 sama dengan 3 B2 ya, sama dengan 8 kali 1 8, maka nilai B2 itu sama dengan 8 bagi dengan 3 ya. Berapa teman-teman? 8 bagi 3 ya, sama dengan 2,6666 ya. Ini kan secara konsep pembulatan sudah lewat angka di atas 2,5 atau 0,5, maka kita bisa asumsikan nilainya 3 ya. Maka jawabannya adalah B. Oke. Untuk sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, saya minta teman-teman untuk senantiasa support channel kami. Silakan subscribe ya, untuk Tutors Master, supaya teman-teman bisa senantiasa dapat notifikasi atau informasi atau contoh soal yang berkaitan tentang kedinasan dan CPNS untuk mempersiapkan teman-teman dalam tes atau persiapan tesnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Lanjut di nomor 3 ya, masih soal tes intelijensi umum ya. Jadi teman-teman yang lagi mempersiapkan diri ya, semoga bisa dapat hasil terbaik ya, apalagi CPNS tahun ini akan dibuka. Semoga teman-teman rezekinya tahun ini. Amin. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Ani ya akan mau membeli 20 buah apel ya, 20 buah apel dengan 25 jeruk ya. Dia akan membagikan sama rata, ini poin pentingnya, ke teman-temannya ya. Ada berapa buah yang didapatkan teman-teman Ani setiap kantongnya. Jadi kasusnya begini, Ani itu punya 20 apel ya, 20 apel dan 25 jeruk. Nah, kasusnya di soal itu akan dibagi rata teman-teman ya, akan dibagi rata untuk semua teman-temannya ya. Nah, contoh ya, kita bisa asumsikan begini, coba kita uji. Sebenarnya kalau dalam konsep
matematika SD masih ingat tentang FPB dan KPK ya. Tapi kita coba pakai konsep yang lebih sederhana. Misal, kalau kita mau bagi rata, 20 bagi 2 bisa ya. Tapi 25 bagi 2 nggak bisa ya. Maka bagi duanya nggak bisa ya. Coba kita bagi 3. 20 bagi 3 itu koma desimal. Sama 25 juga dibagi 3 itu nggak bisa ya. Hasilnya desimal juga teman-teman ya. Maka coba kita bagi 4. Kalau kita bagi 4 ini itu dapat 5 ya. Tapi kalau kita bagi 4 ini hasilnya desimal lagi. Oh, artinya bukan kita bagi 4 ya. Nah, maka kita coba lagi opsi lain. Kita bagi 5 ya. Bagi 5 ya. Kita bagi 5, oh bisa 4 ya. Kita bagi 5 ke teman-temannya, masing-masing temannya dapat 4 buah apel. Kita bagi 5 di sini ya, kita bagi 5. Nah, kita bagi 5 ya. Bagi 5, hasilnya berapa? 5. Oh, bisa juga. Maka setiap kantong itu ada 4 buah apel ditambah 5 buah jeruk. Jadi total ya, totalnya sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9 buah setiap kantongnya. Maka jawabannya adalah D ya. Sangat simpel teman-teman. Tinggal kita memahami konsep apa yang diminta, apa yang diketahui di soal. Kita coba jawab soal yang lain. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ya, kita diminta untuk menyelesaikan suatu bentuk bilangan ya dengan cepat dan tepat ya. Ada angka dengan seperti berikut. Nilai dari 4 kali 8 kurang 5 bagi 16 per ya 64 ya ditambah dengan 3/4 ya. Kira-kira apa jawabannya teman-teman untuk yang nomor sini? Pertama, yang paling sederhana ya tentu kita kali aja langsung ya angka dari 4 kali 8 ini ya. 4 kali 8 kan itu 32. Kita kurangkan dengan 5 ya. Yang 16 dengan 64 kan ini kita bisa perkecil ya. Ini ya masing-masing dibagi berapa nih? Masing-masing kita bagi 16 ya. Maka hasilnya ya di sini aja. Berapa nih? Bagi 16 1/1/4 ya. Maka soalnya sebenarnya udah seperti ini bentuknya ya. 32 kurang 5 bagi nih. Kalau bagi kan itu mau jadi kali, kita ubah posisinya yang ini ya. Maka hasilnya kita kali 4/1. Kalau bagi tetap 1/4 ya. Kita tambah dengan 3/4 ya. Maka untuk penyelesaiannya ini udah simpel ya. Pertama ingat kita selesaikan kali dulu lalu bagi ya. Maka 32 ya, 32 kita kurang 5 kali 4 berapa? 20 tambah dengan ya, tambah 3 bagi 4 berapa? 3 bagi 4 itu 0,775 teman-teman ya. Maka ini kita bisa dapat hasilnya 32 kita kurangkan dengan 20 sama dengan berapa? Sama dengan 12 ya, sama dengan 12. Lalu kita tambah dengan 0,775. Maka ini hasilnya 12,75. Di sini jawabannya adalah C ya. Simpel aja teman-teman untuk yang nomor 4 ya. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal yang agak simpel ya. Di sini tipsnya ya angka-angka yang dalam bentuk pecahan seperti ini tadi. Itu kita berusaha atau coba dulu perkecil supaya operasionalnya bisa sedikit lebih mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya, nomor terakhir. Tapi sekali lagi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu Tutox Master. Lanjut ke nomor 5. Di nomor terakhir ya, soalnya hampir sama dengan soal di nomor 4 sebelumnya, tapi bentuknya sedikit lebih kompleks ya. Ada angka dalam bentuk persen ya, ada pecahan campuran, desimal ya.
ada angka pecahan biasa ya. Kita coba kerjakan teman-teman. Nilai dari 40% kali 4/2 dikurang 0,6 tambah 10 ya dibagi 1/2. Saya selalu ingatkan dalam operasional kali dan bagi kita dahulukan. Jangan sampai hal-hal sepele seperti ini itu menjadi kendala teman-teman dalam mengerjakan soal-soal TIU. Oke. Ingat persen itu adalah per 100 ya, maka ini kita dapat tuliskan 40/100. Kita ubah ke pecahan biasa nih. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9 ya, maka 9/2. Kita kurangkan, ingat dalam bentuk pecahan 0,6 itu 6/10 tambah 10 ya. Ingat tadi yang soal sebelumnya, kalau kita mau mengubah pecahan operasional bagi ya kita kali aja ya. Maka kita balik ini ya. Kita balik 1/2 jadi 2 ya. Ingat kita dahulukan dulu angka-angka yang dioperasionalkan dalam bentuk kali dan bagi ya. 2 dengan 40 sisa 20 ya. Ini pun juga hasilnya 20 ya. Ini hasilnya 20 nih ya. Maka sama dengan, saya dapat tuliskan 20 kali 9 180/100 ya. Kita kurangkan dengan ya 6/10 tambah dengan 20 ya. Maka ini hasilnya sama dengan 180 bagi 100 berapa tuh? 1,8 ya. Ditambah dengan 6 dibagi 10 0,6. Seharusnya tadi kita nggak usah ubah ya. Tambah dengan 20. Maka ini hasilnya 20 ini kan hasilnya 21,8 ya. Kita tambahkan ini ya. Tambah dengan 0,6. Maka hasilnya berapa nih? Ini salah ya. Kita kurang teman-teman ya. Ini kurang tadi nih. Tadi nih ya. Ini kurang tadi ya. Maka ini kita kurangkan di sini ya. Kita kurangkan di sini ya. Maka 21,8 kurang 0,6 sama dengan 21,2. Di sini jawabannya adalah alfa ya. Mungkin cukup soal terkait dengan soal-soal yang hampir setiap SKD, CPNS maupun kedinasan ya. Semoga teman-teman yang tes kedinasan dalam waktu dekat itu bisa dapat hasil terbaik ya, dan bisa dapat perankingan dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan bahkan bisa sampai penempatan atau bahkan saat kelulusan ya. Kita sama-sama saling mendoakan. Jangan lupa senantiasa untuk support channel kita. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.